Halo teman-teman, pada video kali ini kita membahas 5 cara sugesti itu bisa masuk ke pikiran alam bawah sadar Anda. Buat Anda yang tidak menyadari atau tidak tahu kenapa sih tiba-tiba Anda hidupnya ini jadi berantakan. Barangkali ada sugesti yang tidak tepat yang tanpa Anda sadari sudah masuk ke pikiran Anda. Nah, 5 cara yang umumnya sugesti ini bisa masuk ke pikiran. Kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman semua, para penonton yang ada di YouTube, para penonton yang ada di TikTok. Jadi buat Anda yang ada di YouTube silahkan subscribe dulu. Buat teman-teman yang di TikTok yang belum follow silahkan Anda follow dulu. Saya akan membahas satu persatu supaya Anda lebih mengerti bagaimana cara kerja sugesti itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar Anda. Sebelum saya melanjutkan videonya, sangat terima kasih buat Anda yang hari ini sudah mendaftar di kelas privat My Hypnotis, ataupun buat teman-teman yang hari ini sudah membeli ebook kitab My Hypnotis. Buat Anda yang ingin mendapatkan bimbingan dari saya, kelas privat My Hypnotis, ataupun buat Anda yang ingin membeli ebook kitab My Hypnotis, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Atau buat Anda yang di YouTube, teman-teman bisa baca di deskripsi di bawah video. Buat teman-teman yang di TikTok, silahkan cek profil saya. Kita bahas pertama, yaitu cara kerja sugesti bisa masuk ke pikiran, yaitu melalui figur otoritas. Jadi figur otoritas ini sangat mempengaruhi sekali sugesti itu bisa masuk ke dalam diri Anda. Contohnya, seorang dokter ketika memberikan saran atau sugesti kepada pasiennya, contohnya seperti ini. Jadi Bapak, silahkan Bapak minum obatnya ya. Obat ini harus diminum terus menerus, karena ini jika tidak Anda minum maka Anda akan bla 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 bla. Itu contohnya ya teman-teman. Jadi itulah beberapa hal yang mungkin tidak Anda sadari ketika Anda mendapat saran dari dokter atau sugesti dari dokter tersebut. Karena dokter adalah figur otoritasnya tinggi terhadap pasien, Anda langsung menurutinya. Dikatakan bahwa obat tersebut Anda harus minum seumur hidup, dan sekali saja Anda lupa meminumnya, Anda merasa itu sakit. Nah, itu contohnya teman-teman. Atau figur otoritas yang lain, orang tua terhadap anak. Tidak semua kata-kata dari orang tua ini pas atau tepat ya dikerjakan oleh anak. Misalkan, dasar kamu bodoh. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus kepada anaknya, ya anaknya akan mempercayai di alam bawah sadarnya dan menjadi bodoh beneran. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, misalkan dari pemuka agama ya, dari kiai, ustadz, atau pendeta, atau siapapun yang mempunyai figur otoritas yang tinggi terhadap Anda. Itu adalah cara pertama, sugesti masuk. Kemudian cara kedua, sugesti masuk ke pikiran bawah sadar ini melalui yang namanya repetisi atau pengulangan. Kata-kata yang diulang-ulang secara terus-menerus ini juga bisa masuk ke alam bawah sadar dan diyakini oleh pikiran alam bawah sadar. Kalau kata-katanya bagus, malah baik teman-teman. Seperti afirmasi contohnya. Ya, afirmasi itu kan kata-kata yang direpetisi, diulang terus-menerus dan hasilnya bagus. Namun jika kata-kata ini adalah kata-kata yang negatif dan dilakukan terus-menerus, ini juga bisa masuk ke pikiran bawah sadar Anda dan Anda meyakininya. Kemudian cara ketiga, sugesti bisa masuk ke pikiran alam bawah sadar adalah melalui identifikasi kelompok ya. Jadi ini juga sangat mempengaruhi kata-kata tersebut masuk ke pikiran Anda. Contohnya, Anda ikut di dalam organisasi tertentu, ikut parpol misalkan ya, atau ikut macam-macam yang sifatnya ini berkelompok. Nah, kata-kata dari sang pemimpin ini juga bisa mempengaruhi dan langsung tembus ke pikiran bawah sadar Anda teman-teman. Ya, misalkan yang negatif, kalau zaman dulu kan banyak sekali geng motor ya, bagaimana mengajak anak buahnya ini langsung melakukan tindakan anarkis, dan anak buahnya tanpa berpikir panjang langsung mengikuti. Itu contohnya. Untuk hal yang positif juga banyak, misalkan kelompok-kelompok pengajian ini juga mempengaruhi ya. Misal ada di satu komplek nih, ibu-ibu ikut pengajian ya, ini juga mempengaruhi ibu-ibu yang lain yang tidak ikut pengajian. Dan pada poinnya, identifikasi kelompok ini sangat berpengaruh terhadap pikiran alam bawah sadar dan tentu akan mudah diterima. Kemudian yang keempat,
bagaimana cara sugesti ini bisa masuk ke pikiran Anda adalah melalui emosi yang mendalam. Emosi yang mendalam itu bagaimana? Sesuatu hal yang membahagiakan atau sangat membahagiakan, atau sesuatu hal yang sangat menyedihkan atau menyakitkan, itu gampang diingat oleh pikiran alam bawah sadar. Contohnya kejadian di masa lampau bertahun-tahun yang lalu, apakah Anda waktu sekolah kah atau zaman dulu sesuatu hal yang menyenangkan, hari ini pun Anda masih ingat. Dan sebaliknya, hal-hal yang menyakitkan pun saat ini masih terekam baik di pikiran alam bawah sadar Anda. Itu adalah muatan emosional yang mendalam, baik itu emosi yang bersifat positif, bahagia, ataupun emosi yang bersifat negatif atau hal yang membuat Anda menjadi tidak bahagia. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana cara sugesti masuk ke pikiran alam bawah sadar Anda adalah melalui relaksasi. Nah, relaksasi ini bermacam-macam, contohnya melalui proses hipnotis atau hipnosis. Nah, ini sugesti juga sangat cepat masuk ke pikiran alam bawah sadar, atau melalui hal yang lainnya, melalui yoga, melalui meditasi, berdoa, dan lain-lain. Nah, itulah 5 cara sugesti bisa masuk langsung tembus ke pikiran alam bawah sadar. Semoga ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah. Buat Anda sekali lagi yang ingin ikut gabung di kelas privat Merhipnotis, silakan teman-teman hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Salam hormat dari Samas, Nuksiunas, dan bye-bye. Salam hipnosa.